Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-10 dari mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan membahas mengenai manajemen operasional atau beberapa juga menyebutnya sebagai manajemen operasi. Sama sih gitu ya. Sebenarnya nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah ini lebih lengkapnya lagi. Itu ada di sekitar semester 5 atau semester 4. Dan di pengantar manajemen ini akan mengantarkan kalian untuk belajar apa sih di manajemen operasi kayak gitu ya, atau di manajemen operasional itu belajar apa. Jadi ini hanya sekilas saja mengenai manajemen operasional gitu ya. Ini pertemuan kali ini hanya akan mengantarkan kalian suatu saat nanti akan mendalami manajemen operasional lebih dalam lagi. Dan dalam pertemuan kali ini, Bu Rosana akan menggunakan buku acuan Operational Management yang ditulis oleh J. Hazer dan Barry Render dan diterbitkan oleh Pearson Education Publishing. Di awal, pasti akan kita mulai dengan membahas mengenai manajemen operasional secara definisinya, gitu ya. Dan kita akan membahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi, definisi dari manajemen operasional adalah aktivitas yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui proses transformasi dari input atau masukan ke output hasil, gitu ya. Jadi, barang dari input sampai menjadi output, itu adalah ranah dari manajemen operasional. Setelah jadi output, misalnya dipasarkan, itu adalah ranahnya manajemen pemasaran. Kemudian sebelumnya misalnya, atau saat itu juga ada perhitungan kalkulasi keuangan, bukan dalam proses itu gitu ya keseluruhannya, itu ada di manajemen keuangan. Ada di strategi-strateginya, itu ada di manajemen strategi. Jadi manajemen operasional itu hanya transformasi dari barang input gitu ya menjadi output, itu saja. Jadi sebelumnya ataupun setelahnya itu bukan ranahnya manajemen operasional kayak gitu ya. Terus dalam manajemen operasional itu sangat erat kaitannya dengan produksi. Namanya aja transformasi dari input ke output kayak gitu ya. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan produksi. Produksi itu apa sih? Produksi itu adalah penciptaan barang atau jasa. Itu adalah produksi kayak gitu. Dan konsep produksi ini sebenarnya juga sudah kalian pernah dapatkan gitu ya di SMP, SMA gitu, di mata kuliah atau di pelajaran ekonomi tentunya. Terus dalam manajemen operasional kita juga biasanya akan sering sekali itu membahas mengenai rantai pasokan atau supply chains. Supply chains itu apa sih? Jadi ini sebuah jaringan global organisasi dan aktivitas yang memasok sebuah perusahaan dengan barang dan jasa. Karena ini aktivitasnya aktivitas produksi, maka rantai pasokan itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam manajemen operasional kayak gitu. Jadi tiga hal ini sih yang menjadi awalan ketika kita akan belajar mengenai manajemen operasional, yaitu mengenai definisi, kemudian erat kaitannya dengan produksi, dan membahas juga mengenai rantai pasokan atau supply chains. Kemudian apa sih yang dibahas dalam operational management atau manajemen operasional? Mungkin di sini kalian nggak usah bingung ya. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya operational management. Kalau dalam bahasa Indonesia itu manajemen operasional. Sebenarnya kayak gitu kan ya. Dan yang dibahas dalam manajemen operasional itu adalah 10 hal ini. Yang pertama adalah mengenai desain barang dan jasa. Dalam produksi pasti akan membahas desain barang dan jasanya itu seperti apa. Kalau kita memproduksi barang ya desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemasannya bentuknya seperti apa, dan lain sebagainya. Bentuk ya, desainnya seperti apa. Kalau misalnya itu jasa, itu juga gitu. Desainnya mau seperti apa gitu, jasanya mau seperti apa desainnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai pengelolaan kualitas. Jadi membahas mengenai kualitas, perhitungan mengenai kualitas, dan ada alat ukurnya namanya total quality management. Nanti insya Allah biasanya akan kalian dapatkan di mata kuliah operational management. Bagaimana cara menghitung kualitas secara total kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah membahas mengenai strategi
strategi proses. Jadi ternyata dalam prosesnya, proses produksi atau proses transformasi dari input ke output, itu ada strategi-strateginya. Yang keempat, yang dibahas juga dalam OM atau manajemen operasi, itu adalah strategi lokasi. Bagaimana menentukan lokasi. Lokasinya didekatkan dengan konsumen, atau lokasinya didekatkan dengan supplier, atau lokasinya didekatkan dengan apa, sehingga lebih efisien nantinya. Seperti itu ya. Dan itu selalu pasti ada perhitungannya. Jadi nggak ada yang istilahnya apa ya, diputuskan secara tidak dengan pertimbangan-pertimbangan. Itu biasanya nggak ada yang kayak gitu. Jadi kenapa lokasinya ada di situ, itu sebenarnya sudah ada perhitungannya. Terus kemudian itu adalah strategi tata ruang. Jadi dalam proses transformasi input ke output itu pasti akan membahas mengenai strategi tata ruang. Tata ruangnya mau seperti apa gitu ya. Kalau misalnya ini tekstil gitu ya, atau pabrik tekstil, pemotongan kain itu harus dekat dengan pemolaan atau di divisi pola. Terus harus lebih dekat dengan jahit, harus dekat dengan jahit, harus dekat dengan packing dan lain sebagainya. Strategi tata ruang ini itu juga diperlukan agar proses produksi itu lebih efisien. Yang keenam itu adalah mengenai sumber daya manusia. Itu juga ada hitung-hitungannya. Dan yang dibahas dalam OM ini tentunya berbeda dengan di manajemen sumber daya manusia gitu ya. Di manajemen operasi itu berbeda dengan manajemen sumber daya manusia. Kalau di sini lebih ke kebutuhan ketika proses produksinya seperti apa. Misalnya ketika digantikan sebuah mesin, berapa orang yang harus dihilangkan kayak gitu dan lain sebagainya. Perhitungan lebih efisien mana, menggunakan mesin atau menggunakan orang. Nah, pengelolaan orang-orang dalam proses produksi itu dibahas di manajemen operasional. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pasokan. Nah, ini tadi udah kita bahas ya di slide sebelumnya, bahwa rantai pasokan itu sangat penting kaitannya dengan operational management. Jadi ini harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh gitu. Bahkan ini akan berkaitan dengan strategi lokasi, tata ruang, dan lain sebagainya, berkaitan. Yang kedelapan adalah manajemen persediaan. Bagaimana supaya perusahaan itu pas gitu, nggak lebih, nggak kurang, dia juga hebat tempat dan lain sebagainya. Jadi persediaannya seberapa gitu. Dan itu dipelajari gitu, manajemen persediaan. Yang kesembilan, penentuan jadwal atau scheduling. Jadi dalam manajemen operasional itu ada penentuan jadwal-jadwalnya gitu. Sekarang jadwalnya apa, jam sekian apa, jam sekian apa. Dalam proses produksi harus ada scheduling semacam itu. Tujuannya lagi-lagi karena manajemen pasti lebih ke efisiensi kayak gitu. Dan yang ke-10 adalah pemeliharaan alat dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan dengan manajemen operasional. Seperti itu. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kegiatan jasa. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu nggak semuanya kan memproduksi produk gitu ya, tapi ada juga yang memproduksi jasa. Dan kita akan belajar mengenai kegiatan jasa. Jasa itu apa sih? Jasa itu adalah aktivitas ekonomi yang biasanya menghasilkan sebuah produk nggak berwujud. Jadi ada produknya, tapi nggak berwujud gitu. Contohnya adalah pendidikan gitu ya, bimbingan belajar dan lain sebagainya. Itu nggak memproduksi barang, tapi dia memproduksi jasa. Hiburan juga seperti itu. Beberapa hiburan misalnya YouTube channel dan lain sebagainya, itu secara fisik itu kan bendanya nggak ada, tapi sebenarnya itu kan ada kayak gitu ya. Terus kemudian pemerintahan, keuangan, bank itu kan nggak mencetak uang ya gitu ya, dan juga jasa kesehatan gitu ya, itu mengobati kayak gitu kan nggak memproduksi barang gitu. Kemudian karakteristik jasa itu yang seperti apa sih, atau ciri-ciri jasa itu yang seperti apa? Yang pertama itu nggak berwujud, nggak ada bendanya kayak gitu, nggak bisa dipegang, nggak bisa dicium gitu aromanya gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi misalnya kita nonton konser gitu kan ya, hiburan ya, si entertain atau artisnya itu memproduksi dan kita secara langsung juga mengkonsumsi jasa tersebut gitu. Kalau kita nonton konser kan kayak gitu ya, jadi si penyanyinya nyanyi kayak gitu, terus kemudian kita langsung mengkonsumsinya. Terus berikutnya adalah unik gitu ya. Jadi pasti kalau sesuatu jasa itu
kepake karena ada uniknya gitu. Kalau biasa aja biasanya atau common gitu biasa aja sih, nggak terlalu ini. Terus kemudian interaksi dengan pelanggan tinggi ya, jasa itu kan biasanya pelayanan ya, jadi pasti interaksi dengan pelanggannya itu jauh lebih tinggi daripada aktivitas memproduksi suatu produk gitu. Kemudian definisi produk yang tidak konsisten gitu. Jadi misalnya nih kita nonton konser gitu, bisa jadi Bu Rosana bilang konser itu bagus banget ya penyanyinya, tapi sebelah Bu Rosana bilang enggak bagus. Jadi definisinya tuh nggak konsisten. Ada yang bilang bagus, ada juga yang bilang nggak bagus kayak gitu. Nah itu nggak konsisten. Kemudian terkadang berbasis pengetahuan, beberapa kayak misalnya institusi pendidikan dan lain sebagainya itu kan berbasisnya pendidikan ya. Terus penyebaran jasa jadi bisa tersebar gitu ya. Kemudian kualitas sulit untuk dievaluasi ya, karena tadi ada penilaian yang kadang nggak konsisten, jadi sulit untuk dievaluasi. Saya bilang bagus, belum tentu orang lain bilang bagus juga, sehingga susah untuk dievaluasi. Penjualan kembali merupakan hal yang tidak mungkin juga, itu salah satu cirinya gitu. Jadi nggak mungkin dijual kembali. Misalnya nonton konser nih udah dinikmatin gitu, nggak bisa dijual kembali. Beda ketika kita memproduksi barang gitu ya. Kalau barang misalnya memproduksi sepatu gitu bisa sepatunya dijual kembali. Tapi kalau misalnya jasa, misalnya habis nonton konser gitu, itu susah untuk dijual kembali kayak gitu. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai tantangan dari produktivitas. Karena kita membahas manajemen operasional yang tujuan akhirnya pasti biar lebih efisien gitu ya. Jadi itu nggak jauh-jauh dari produktivitas. Jadi tantangan manajemen operasional adalah produktivitas. Produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah rasio dari output yang dibagi dengan satu atau lebih inputnya gitu ya. Contoh input itu misalnya buruh, modal, ataupun manajemen gitu. Pengukuran produktivitas ini ada rumusnya nih, unit yang dihasilkan per masukan yang digunakan. Contoh misalnya unit yang dihasilkan adalah sepatu 10 dibagi karyawannya 2 gitu ya, jadi per 2. Kalau misalnya inputnya banyak nih, ada karyawan, ada kemudian modal uang gitu dan lain sebagainya, jadi yang dibagi di bawahnya itu lebih banyak. Misalnya sepatu 10 per 2 orang plus modalnya misalnya 10.000 dan lain sebagainya, jadi inputnya itu yang banyak ditambah-tambah kayak gitu. Jadi pernya itu per macem-macem gitu ya, output per apa kayak gitu. Terus kemudian jenis produktivitas itu produktivitas faktor tunggal dan produktivitas multifaktor. Jadi kalau produktivitas faktor tunggal itu contohnya ya tadi cuman hanya dibagi oleh misalnya dibagi buruhnya atau dibagi karyawannya. Misalnya 10 sepatu per 2 orang gitu ya. Jadi satu orang itu produktivitasnya adalah 5 gitu, 5 sepatu gitu kan, 10 bagi 2 5. Nah, kalau produktivitas multifaktor itu banyak faktor pembaginya. Contohnya nggak cuman buruh yang di ini tapi juga modalnya. Sepatunya itu jadi 10 sepatu per 2 orang ditambah juga modalnya itu misalnya 100.000 ditambah, nah faktornya banyak kayak gitu, ditambah apa, inputnya itu pernya itu atau penyebutnya itu banyak kayak gitu. Jadi itu adalah multifaktor. Nah, tadi kan kita membahas mengenai produktivitas ya. Produktivitas itu kan kalau multifaktor itu faktornya banyak gitu kan, atau variabelnya itu banyak gitu. Nah, variabelnya apa aja sih selain tadi yang Bu Rosana sebutin? Nah, biasanya ada 3 hal nih yang sering jadi inputnya, yaitu buruh, terus kemudian yang kedua modal, habis berapa gitu ya, dan kemudian juga manajemennya seperti apa. Jadi 3 hal ini gitu. Manajemen itu pengelolaannya seperti apa. Jadi berapa per buruh gitu ya, misalnya 10 sepatu per 2 buruh gitu. Terus kemudian modalnya 10 sepatu per 100.000, berarti 1 sepatunya berapa gitu. Terus manajemennya seperti apa. Nah, manajemen itu bisa dilakukan dengan pembobotan dan lain sebagainya. Jadi tergantung dengan perhitungannya mau seperti apa itu. Biasanya pembobotan itu juga sering dilakukan kayak gitu. Ngomong-ngomong soal sektor jasa, itu ada beberapa tantangan yang biasanya
dialami oleh sektor jasa berkaitan dengan produktivitasnya. Dan akan kita bahas satu persatu kali ini. Yang pertama adalah biasanya dia bersifat intensif. Jadi kalau sektor jasa itu harus intensif gitu ya, harus terus menerus dan telaten dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi memang harus intensif dilakukan gitu. Kalau mengecewakan satu kali pun itu juga akan berdampak pada hal yang lain gitu, atau tidak berkelanjutan sekali aja itu akan berpengaruh pada nantinya. Jadi benar-benar harus intensif gitu. Kemudian yang kedua itu seringkali berfokus pada atribut atau keinginan individu yang unik. Jadi misalnya membuat sepatu atau kalau buat sepatu itu produk ya, misalnya menyanyi gitu tapi yang jazz kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menyesuaikan dengan keinginan-keinginan yang unik kayak gitu. Ini kan di sini pasti juga tipenya banyak ya. Misalnya kita mendengarkan musik aja deh. Ada yang suka dangdut, ada yang suka keroncong, ada yang suka pop, ada yang suka jazz dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang ketiga, terkadang ini merupakan sebuah tugas intelektual yang dilakukan oleh profesional. Ya beberapa kan seperti itu tantangannya. Jadi kalau kita membuat pusat layanan kesehatan ya profesionalnya adalah dokter kayak gitu. Jadi memang harus dilakukan oleh tenaga yang profesional. Terus yang keempat itu terkadang sulit menggunakan mesin yang otomasi. Misalnya nyanyi gitu, kan nggak bisa menggunakan mesin kayak gitu. Beda dengan kita memproduksi sebuah kue gitu misalnya, bisa tuh sari roti pakai mesin, jadi diotomasi pakai mesin gitu ya, sistem otomasi itu bisa. Tapi kalau misalnya nyanyi konser itu nggak bisa pakai mesin gitu, dicetak suaranya gitu nggak mungkin gitu. Terus yang terakhir itu adalah terkadang sulit untuk mengevaluasi kualitas. Iya kan tadi standarnya beda-beda gitu. Berusaha bilang bagus, orang lain belum tentu bilang bagus kayak gitu. Nah, itu sehingga sulit untuk mengevaluasi kualitasnya. Ini adalah tantangan-tantangan yang ada di sektor jasa gitu ya. Bisa intensif, terus-menerus, berkelanjutan. Terus karena ini juga bersifat bersifat unik gitu ya. Sesuai dengan keinginan individu, jadi harus benar-benar menyesuaikan. Terus kemudian karena dia juga harus dilakukan oleh intelektual yang profesional sometimes kayak gitu, terus nggak bisa diotomasikan, nggak bisa dimesinkan, terus juga sulit mengevaluasi kualitas kayak gitu. Nah, ini adalah tantangan-tantangannya seperti ini. Berikutnya kita akan membahas mengenai tantangan di manajemen operasional. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fokus global. Jadi manajemen operasional yang selama ini itu terus bergerak kayak gitu ya. Itu membuat kita harus fokus global kayak gitu. Jadi kita harus mengamati changing atau perubahan-perubahan yang ada dalam manajemen operasional, karena bagaimanapun juga perusahaan itu harus mempunyai competitive advantages dengan melihat lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai rekanan rantai pasokan. Jadi rantai pasokan ini sangat mempengaruhi, bagaimanapun juga pasokan ini akan mempengaruhi proses dari input ke outputnya. Kalau rantai pasokannya bagus, otomatis input sampai outputnya juga akan bagus kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai keberlangsungannya, keberlanjutan dan lain sebagainya. Ya, karena beberapa hal itu harus dilakukan secara intensif tadi seperti yang Bro Sana bahas. Kemudian yang keempat itu pengembangan produk yang cepat. Ya, seperti yang kita tahu, perkembangan di dunia mengenai produk maupun jasa itu sangat cepat, sehingga pengembangan produk pun itu bergerak sangat cepat sekali. R&D atau Research and Development itu menjadi ujung tombaknya gitu ya, karena produk itu akan selalu bergerak dengan cepat, berubah kayak gitu. Terus kemudian berikutnya adalah kustomisasi massal gitu. Kadang sometimes kita akan menemukan beberapa produk yang ada gitu, terus tiba-tiba di perusahaan lain ada kustomisasi massal gitu. Ada kustomisasi itu memproduksi dengan secara massal kayak gitu. Nah, itu sering terjadi juga kayak gitu. Kalau misalnya suatu perusahaan mengeluarkan
limited edition, tapi perusahaan lain tiba-tiba kustomisasi massal dan lain sebagainya. Ini tantangan tersendiri gitu, canggih-canggihan dan lain sebagainya gitu ya. Beberapa perusahaan sering seperti ini. Terus kemudian kinerja tepat waktu, just in time gitu ya, harus tepat waktu, sesuai. Makanya di manajemen operasional itu harus ada scheduling dan lain sebagainya, karena memang benar-benar harus tepat waktu, semuanya sudah harus terperhitungkan secara waktu. Terus kemudian karyawan yang diberdayakan, karena adanya kustomisasi massal, ada otomasi kayak gitu, semuanya berganti dengan mesin dan lain sebagainya. Ini membuat pemberdayaan karyawan juga menjadi isu utama yang sering dibahas dalam manajemen operasi, karena penggantian mesin tentu jauh lebih efektif dan efisien gitu. Sementara pemberdayaan karyawan itu juga sering didengung-dengungkan sebagai sebuah isu yang harus ditanggapi kayak gitu ya. Oke, mari kita cukupkan perkuliahan kita pengantar manajemen pertemuan ke-10. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komen seperti biasanya dengan menuliskan kelas, nama, dan NIM. Terus kemudian bunyikan tanda lonceng supaya ketika Bu Rosana upload video, kalian akan mengetahui bahwa ada video baru. Demikian dari Bu Rosana. Maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.